Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perilaku taat. Minggu sekarang kita akan belajar kompetisi dalam kebaikan. Sebelum ke materi, kita bahas terlebih dahulu apa sih kompetisi dalam kebaikan itu. Kompetisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persaingan. Kebaikan adalah sifat baik, perbuatan baik, atau menurut ajaran Islam kebaikan adalah amal soleh. Jadi kompetisi dalam kebaikan adalah persaingan atau berlomba-lomba dalam melaksanakan suatu amal kebaikan. Itu yang dimaksud dengan kompetisi dalam kebaikan. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini yaitu 3.1 menganalisis Quran Surat Al-Maidah ayat 48, 3.5 memahami makna kompetisi dalam kebaikan, 4.1 membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 48 sesuai dengan kaidah tajwid dan mahrizul huruf, 4.2 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dengan lancar, 4.3 menampilkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Ini merupakan pengertian kompetisi dalam kebaikan yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang coba perhatikan, di sini ada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum fastabikul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi maksud atau isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48 menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang paling sempurna. Menjelaskan bahwa Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Terus ayat ini juga menjelaskan tentang keanekaragaman agama, suku, bangsa yang ada di dunia ini diberi
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu tujuan, yaitu untuk menguji kemampuan manusia dalam memilih dan menerima kebenaran. Ayat ini juga menjelaskan bahwa kita harus berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, tapi tetap sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Terakhir, ayat ini menjelaskan bahwa manusia akan kembali kepada Allah dan akan dimintai segala pertanggungjawaban yang telah dilakukan di dunia, baik itu perbuatan yang baik ataupun buruk, akan diberikan pertanggungjawaban. Itu adalah maksud atau isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Sekarang sikap dan perilaku yang mencerminkan pada Surat Al-Maidah ayat 48. Coba kalian perhatikan. Di sini ada 7 poin. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang menjadi penyempurna kitab-kitab terdahulu. Meyakini bahwa terdapat kitab-kitab lain sebelum Al-Quran. Memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mengikuti aturan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang tertulis di dalam Al-Quran. Tidak menuruti hawa nafsu, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, senantiasa bersemangat dalam kompetisi untuk menjadi yang terbaik. Itu merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan Surat Al-Maidah ayat 48. Kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Ada 3 poin, yaitu niat ikhlas, yang kedua benar-benar dalam melaksanakannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang ketiga tujuannya hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kriteria perbuatan baik atau amal soleh. Macam-macam perbuatan baik atau amal soleh yang dibahas ada 4 poin. Yang pertama, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perbuatan baik kepada Allah seperti melaksanakan perintah Allah, seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Poin yang kedua, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan diri sendiri. Contohnya dengan menjaga kebersihan diri, dengan menjaga kesehatan badan, dan sebagainya. Poin ketiga, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan sesama, dengan saling tolong menolong, dengan saling bantu membantu. Poin yang keempat, perbuatan baik atau amal soleh yang berkaitan dengan lingkungan, dengan menjaga lingkungan supaya tetap bersih, contohnya dengan dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali ya, tapi ibu yakin kalian pasti paham. Sekarang keuntungan berbuat kebaikan atau amal soleh. Banyak sekali sebenarnya keuntungan daripada berbuat kebaikan. Di sini hanya ada beberapa poin saja, yaitu dianugerahi kehidupan yang baik, memiliki rasa sayang, memperoleh pahala yang besar, memperoleh kekuasaan dan kesuksesan di dunia, memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala, memperoleh jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi, dan memperoleh rezeki yang tidak disangka-sangka, mendapatkan tempat yang baik di akhirat, memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku yang menampilkan kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, mampu memiliki 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Kedua, mampu menjadi model atau uswah,
inovator, memberi inovasi, transformator, motivator, dan edukator dalam kehidupan. 3. Mampu mengambil keputusan yang tepat dan benar. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini sudah selesai. Masih ada pembahasan selanjutnya, yaitu minggu depan ya, masih tetap bab pertama. Ya, segitu dulu pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.